Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Devi Dayana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pajak pertambahan nilai. Adapun anggota kelompok saya adalah Anjani, Ulan, dan Zahra. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk Zahra yang pertama. Pajak pertambahan nilai. Pertemuan 9. 1. Dasar hukum PPN. 2. Latar belakang perubahan UU PPN. 3. Pengertian PPN. 4. Sejarah PPN di Indonesia. 5. Karakteristik pajak. 6. Dasar pengenaan pajak. 7. Tarif PPN. 8. Tarif PPN final. 9. Tarif PPN BM. 10. Faktur pajak. Pertemuan 10. 1. Faktur pajak. 2. Pajak masukan dan pajak keluaran. 3. Pengkreditan pajak masukan. Dan 4. UU PPN tentang pengkreditan pajak masukan. Pertemuan 11. 1. Pengisian SPT PPN 1111. 2. Bentuk dan isi SPT masa PPN 1111. Dasar Hukum PPN. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, 1 April 1985. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, 1 Januari 1995. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, 1 Januari 2001. 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, 1 April 2010. 5. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Latar belakang perubahan UU PPN. 1. Si efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. 2. Untuk memperluas basis pemajakan, maka non-JKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 3. Tingginya tax expenditure, 65% dari total tax expenditure 2019. Tarif PPN. Undang-Undang PPN tarif 10% berlaku sampai dengan Maret 2022. Undang-Undang HPP tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Pengertian PPN, yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sejarah PPN di Indonesia. Pajak pembangunan 1 Juni 1947, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 menjadi pajak daerah. 2. Pajak pembangunan 1 Juni 1947, pajak peredaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 mulai berlaku 1 Januari 1951. Pajak penjualan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1953 mulai berlaku 1 Oktober 1951. Pajak pertambahan nilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku 1 April 1985. Karakteristik pajak. 1. PPN merupakan pajak objektif. 2. PPN merupakan pajak tidak langsung. 3. PPN merupakan multi-stage tax. 4. PPN diterapkan adalah PPN tipe konsumsi. 5. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. 6. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. 7. PPN bersifat non-kumulatif. 8. PPN menganut tarif tunggal. Dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 26 yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 03 tahun 2010 Pasal 1, yang dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 75 PMK 03 tahun 2010 Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 PMK 11 tahun 2013 Pasal 2. Tarif PPN. Klaster perubahan. 1. UU PPH berlaku tahun pajak 2022. 2. UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. 3. Pajak karbon berlaku mulai 1 April 2022. 4. UU PPN berlaku mulai 1 April 2022. 5. Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. 6. Cukai. Undang-Undang Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tarif PPN final. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Tarif PPN BM. Tarif PPN BM diatur dalam UU PPN Pasal 8. Ayat 1, tarif PPN BM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPN BM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPN BM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Faktur pajak. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 1 angka 23 yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Fungsi faktur pajak. 1. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Dirjen Bea Cukai atau impor barang. 2. Bukti pembayaran PPN dan PPN BM bagi PKP pembeli BKP atau JKP atau bagi yang mengimpor BKP. 3. Sarana pengkreditan pajak masukan. Dasar pembuatan nota retur. Pada prinsipnya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Faktur pajak terdiri dari 1. Faktur pajak standar. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Kelengkapan faktur pajak standar diatur dengan Per 24 PJ tahun 2012, pasal 6, ayat 1. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar, serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat atau pegawai yang ditujukan oleh PKP untuk menandatanganinya.
Permintaan nomor seri faktur pajak standar diatur dengan SE 20 PJ tahun 2014. Ayat 1, PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Ayat 2, kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 16 digit, yaitu A. 2 digit kode transaksi, B. 1 digit kode status, C. 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lanjutan faktur pajak. 2. FP bagi PKP pedagang eceran menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor per 58 PJ tahun 2000 pasal 1 ayat 1, PKP pedagang eceran yang selanjutnya disebut PKPPE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut. 1. Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. 2. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang. 3. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya. Dilanjutkan oleh teman saya, Anjani. Ya, menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 27 atau PJ atau 2011 Pasal 1, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak antara lain pemberitahuan ekspor barang atau PEB, surat perintah penyerahan pajak atau SPPB, faktur notabon penyerahan atau PNBP, bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, bukti tagihan atas penyerahan listrik, pemberitahuan impor barang atau PIB. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Permenkeu nomor 151 atau PMK 03 2013, faktur pajak berbentuk faktur pajak elektronik atau e-faktur, yaitu faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai per Dirjen Pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 16 atau PJ atau 2014, Jo Per 31 atau PJ atau 2017. Penetapan pengusahaan kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 136 atau PJ atau 2014. Faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy, yaitu faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Perdirjen Pajak. Pajak masukan dan pajak pengeluaran. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak. Pengkreditan pajak masukan. Persyaratan umum pajak masukan dapat dikreditkan. 1. Syarat formal. A. Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai FP standar. B. Belum dilakukan pemeriksaan. 2. Syarat material. A. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. B. Belum dibebankan sebagai biaya. UU PPN tentang pengkreditan pajak masukan. UU PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. UU PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus
disetor oleh pengusaha kena pajak. UU PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pengisian SPT PPN 1111. Berdasarkan UU KUP nomor 16 tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP dalam pengisian SPT adalah sebagai berikut. 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. 2. SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN ke KPP atau KP2KP atau dengan cara mengunduh atau mendownload melalui laman www.pajak.go.id. 4. Penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP atau PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. 5. Selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 atau PMK 03 atau 2007 dan perubahan atau penggantinya. 6. Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak tahu atau kurang dibayar. Bentuk dan isi SPT masa PPN 1111. Akan dilanjutkan oleh SPT masa dan waktu kurang 5 menit lagi. Dewi, dilanjutkan. Bentuk dan isi SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 111 terdiri dari 1. Induk SPT masa PPN, 2. Lampiran SPT masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas, hard copy, atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir. Nomor, kode, dan nama formulir SPT masa PPN 111 adalah sebagai berikut. Kodenya 111 F123204, nama formulirnya SPT masa PPN, keterangannya induk SPT masa PPN. Jika nomor kodenya 111B D123207, nama formulirnya rekapitulasi penyerahan dan perelahan, keterangannya lampiran SPT masa PPN sebagai sub-induk SPT masa PPN memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Jika nomor kodenya 1111A1 D123208, daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak wujud, dan atau JKP. Lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan ekspor JKP atau BKP tidak berwujud. Jika nomor kodenya 111A2 D123209, daftar PK atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan FP selain FP yang menurut ketentuan diperkenakan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan nota retur atau nota pembatalan yang diterima. Jika nomor kodenya 111B1 D123210, daftar PM dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan atau SSP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
Jika nomor kodenya 111B2, D123211, daftar PPN yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan FP yang dapat dikreditkan yang diterima nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya dapat dikreditkan yang diterbitkan. Jika nomor kodenya 11B3 D123212, daftar PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Lampiran SPT masuk PPN untuk melaporkan faktur pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima. Nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterbitkan. Selanjutnya. Selanjutnya, Ulan. Hal-hal yang perlu diketahui. 1. Yang wajib mengisi SPT masa PPN 111. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN 111 ini, kecuali PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pekreditan PM, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 7 dan Ayat 7A. Khusus bagi PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dan dalam hal PKP yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah, maka kolom PPNBM pada masing-masing formulir juga harus diisi. 2. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM, dan batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 111. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNB yang terutang dalam masa pajak harus disetor paling akhir bulan. Berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN 111 disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo, penyetoran bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. B. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dilanjutkan oleh saya, 3 cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara 1. Manual yang disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak dan atas penyampaian SPT masa PPN 1111 tersebut, PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau disampaikan melalui pos perusahaan jasa, ekspedisi atau perusahaan jasa kurir. Dengan bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap. 2. Electronic e-filing, yaitu melalui sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi ASP yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47 PJ 2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik, e-filing melalui ASP dan perubahan atau penggantinya. Selanjutnya. Demikian presentasi kelompok 5. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.